Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memanggil Ganjar Pranowo selesai pemilu 2024 selesai. Pasalnya, Ganjar Pranowo terseret kasus dugaan gratifikasi saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pengamat mengatakan pemanggilan Ganjar selesai pemilu 2024 selesai menjadi bukti KPK tidak mendapat intervensi tersendiri. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Citra Institut Efrisa yang mengatakan KPK sedang menunggu pemilu 2024 selesai, barulah akan memanggil Ganjar. Menurut Efrisa, hal itu dilakukan agar masyarakat tidak menganggap pemanggilan Ganjar merupakan politisasi. Sebaliknya, Efrisa mengatakan pemanggilan Ganjar oleh KPK ini karena memang murni memberantas korupsi. Efrisa pun mengatakan KPK harus konsisten melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang menyeret Ganjar. Terlebih Ganjar diduga melakukan korupsi dengan Bank Jawa Tengah. Di satu sisi Indonesia Police Watch atau IPW sedang menyiapkan bukti dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Ganjar. Diketahui IPW sendiri merupakan pelapor yang melaporkan kasus Ganjar terhadap KPK beberapa waktu yang lalu. Capres Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Nasdem Surya Paloh pada Jumat 22 Maret sore. Dalam acara buka bersama itu, Anies Baswedan memberikan kejutan berupa buah sirsak untuk Surya Paloh. Lantas inilah reaksi Surya Paloh diberi kejutan hingga alasan Anies memberikan buah sirsak. Momen kebersamaan Surya Paloh dan Anies Baswedan diunggah oleh akun Instagram @official_nasdem pada hari Sabtu 23 Maret. Terlihat Anies memberikan buah sirsak berukuran jumbo untuk Surya Paloh. Ketua Nasdem ini pun nampak terkesima dengan buah sirsak yang diletakkan di atas meja. Beberapa saat Surya Paloh memandangi hingga memegang semua sisi dari buah tersebut. Tanpa alasan khusus, rupanya buah sirsak itu merupakan titipan dari Ibunda Anies, yakni Alia Rashid Baswedan untuk diberikan ke Ketua Nasdem. Surya Paloh pun langsung menelepon Ibunda Anies Baswedan untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Bahkan saat acara buka bersama, Surya Paloh langsung menyantap buah sirsak tersebut. Diketahui sebelumnya Anies mengaku mendapat undangan dari Nasdem untuk buka bersama pada Jumat. Acara tersebut pun diadakan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, namun menjadi sorotan lantaran Nasdem tak membentangkan karpet merah untuk Anies layaknya menyambut Prabowo Subianto. Meski begitu, Anies mengatakan pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo bukan sesuatu yang spesial. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku bersyukur telah bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Pihaknya pun mengaku Partai Demokrat akan lebih hancur jika tetap bertahan di tempat lama, yakni di Koalisi Perubahan. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan AHY dalam pidatonya di acara buka bersama pengurus DPP Partai Demokrat pada Sabtu 23 Maret. Ia mengucap syukur selesai KPU menyatakan Prabowo Gibran menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Lantas pihaknya mengaku Partai Demokrat mendapat banyak hikmah dalam proses pemilu kali ini. Salah satunya yakni nasib Demokrat selesai bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. AHY mengaku jika Demokrat masih berada di Koalisi Perubahan, maka akan hancur lebur. Kemudian pihaknya mengatakan beberapa kader Partai Demokrat merasa kecewa terhadap perolehan kursi pada pemilihan legislatif atau pileg. Meski begitu, AHY menegaskan kubunya tetap menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional. Adapun kemenangan itu didapat bersama dengan kemenangan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Kita tidak membatasi siapa yang mau bergabung, siapapun boleh, apalagi bangsa maju dan tapi sampai saat ini belum ada komunikasi mau ada pertemuan atau apapun. Ya, sebatas komunikasi informal antar petinggi-petinggi partai. Tapi kalau dari pernyataannya teman-teman Gerindra ada keinginan untuk silaturahmi bergabung. Pak, dengan disampaikannya keinginan itu ya Pak ya dari pihak Gerindra atau pihak Pak Prabowo, ini bagaimana Pak ke depannya P3 dengan Ganjar Mahfud? Karena kan tadi sore juga TPN baru saja mendaftarkan gugatan gitu Pak ya. Kita belum berandai-andai ke depan karena Gerindra masih berharap hasil gugatan di mahkamah harus menanti hasilnya baru diputuskan. Saya kira soal silaturahmi komunikasi politik baik-baik saja, itulah indahnya demokrasi di Indonesia.
kita boleh bersaing, boleh berkontestasi, tapi tidak boleh ada dendam dan setelah pemilu selesai, semuanya berawan, semuanya membangun kehidupan bangsa. Sekali lagi, silaturahmi politik dan komunikasi politik asal lebih bangsa mengangkat dengan jarak demokrasi berendah bagi rakyat kita. Ya, pendaftaran hari ini dari Pak Mardiono menegaskan kepada kita, tadi kami berangkat dilepas oleh Wakil Ketua Umum, mewakili itu, memastikan bahwa pendaftaran tidak melebihi limit waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Alhamdulillah tadi kurang dari 2 jam dari batas konstitusi kita sudah mendaftarkan, dan bukti yang terpenting dalam pendaftaran itu surat permohonan juga bukti pokok. Nantinya kita akan melengkapi pada waktu yang sudah tertentu. Itu ya. Terima kasih, Pak. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea masuk ke daftar tim pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Terlebih Timnas Amin hingga kubu Ganjar Mahfud telah mengajukan sengketa tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TKN sekaligus Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, yakni Yusril Iza Mahendra, yang mengatakan nama Hotman Paris masuk daftar puluhan anggota tim kuasa hukum Prabowo Gibran di MK. Pihaknya mengatakan tim kuasa hukum Prabowo Gibran sudah siap menghadapi gugatan yang sudah didaftarkan oleh paslon 01 dan 03. Yusril mengatakan pihaknya akan menjawab satu persatu tuntutan yang disampaikan kubu rivalnya. Ia pun meminta agar para pendukung Prabowo Gibran tidak perlu khawatir. Hotman Paris juga mengonfirmasi bergabungnya menjadi tim kuasa hukum Prabowo dalam Instagram pribadinya pada Sabtu 23 Maret. Ia mengatakan kubu Prabowo sudah siap bertarung di MK lantaran tim hukum sudah terbentuk. Bahkan Hotman menyinggung kubu 03 yang disebut sudah kalah namun terus berbicara. Kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mendesak Mahkamah Konstitusi atau MK untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Menanggapi gugatan tersebut, TKN Prabowo Gibran memberikan tanggapan. TKN menyebut gugatan kubu rival merupakan sesuatu yang aneh. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil TKN Prabowo Gibran, yakni Yusril Iza Mahendra. Ia menganggap gugatan Anies dan Ganjar aneh lantaran meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi setelah Pilpres selesai digelar. Yusril menekankan permintaan itu dilayangkan setelah paslon 01 dan 03 kalah. Pihaknya mengatakan bahwa TKN Prabowo Gibran akan menjawab secara resmi semua yang didalilkan pemohon baik kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril menjelaskan bahwa secara umum pihaknya dapat mengungkit putusan MK sebagai dasar pencalonan Gibran menjadi cawapres. Putusan MK itu memperbolehkan seseorang dicalonkan sebagai capres atau cawapres di bawah usia 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Pihaknya juga mengingatkan bahwa pendaftaran Gibran sebagai cawapres Prabowo sudah lama selesai. Menurutnya, jika ada paslon lain yang keberatan sebelum tahapan Pilpres 2024 berlanjut, mereka seharusnya membawa persoalan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Yusril pun menegaskan Prabowo Gibran telah membentuk tim kuasa hukum untuk menghadapi persidangan di MK nantinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.